Dan saya juga mau ngucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksinya berbeda karena gua dengan istri gua, ya kan, istri gua tercinta. Kita mau ngebahas tentang yang lagi viral itu loh, Bun. Apa nih? Kasus Vina selanjutnya. Oke. Ini tentang pengajuan PK. Pengajuan PK sih? 7 terpidana lainnya Oke. setelah Sakatata. Nah, ini ada yang seru menurut kita ya. Ini ada kesaksian dari Dede. Dede itu yang sempat di tahun 2016 itu memberikan kesaksian palsu. Dia telah mencabut. Nah, ini kesaksian yang terbarunya. Sekarang kita bahas aja langsung. Check it out. Kita tonton videonya. Sekali lagi kita mau bertanya, di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma Dicatat ya. Jadi tahun lalu saat kesaksian si Dede yang dulu itu di persidangan tidak pernah disumpah. Oke. Nah, saat ini berarti dia disumpah nih. Mm-mm. Yang ini. Kita lanjut. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas, saya gantikan, Pak. Dihukum Respect. mati pun saya siap. Tapi pertanyaannya biasa. kenapa baru Respect. sekarang? Ya, dia mau jelasin. Luar biasa. Saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena, Pak, saya ngerasa bersalah, Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya, Pak ya. Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan Nikah 2 punya anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Ya itu, Pak. Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. Makanya Tragis. tragis. Perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam pas selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Sama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, kadang memikirkan, Pak. Saya melihat ya dipukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di Ya, luar biasa ya Anda ya. ada Ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir, Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya? Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya? Tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan 7 terpidana di dalam. Detik ini juga saya siap. Gila. Bahaya banget loh. Dia sampai bilang saya siap menggantikan. Menggantikan posisi si 7 7. terpidana yang saat ini mengajukan PK ya. Nah, tapi mungkin nggak kalau maksudnya ada orang di balik itu yang tadinya iniin dia. Yang menekan di tahun yang di saat sidang itu. sebelumnya. Ya, nanti dia jelasin sih. Kita sih nggak bisa menerka-nerka ya. Iya sih. Nanti Tunggu kelanjutan nih dari pertanyaan si pengacara 7 terpidana pasti melayangkan pertanyaan itu. Iya. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari
para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri? Tahu Pak, udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya, Anda tahu gitu? tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu? Tahu, saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris Pak. Miris Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu? Siap Pak. Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari binatang Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini orang nggak punya hati. Ya, dari saya cukup ya mulia. Mungkin disambungkan dengan Bang Ruli. Berdasarkan berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa pada tanggal 31 Agustus ya, hari Rabu 2016, saksi pelapor yaitu Rudiana bertemu dengan Aep dan Dede di tempat pencucian mobil pada pukul 14. Yang ingin saya tanyakan, apakah keterangan saksi pelapor Rudiana itu benar atau tidak? Tidak benar Pak. Pada saat 31 Agustus saya itu sakit Pak. Dan terpidana itu ditangkap pun saya tidak tahu Pak. Bagaimana? Pas pada saat 31 Agustus katanya kan penangkapan kan Pak. Itu saya tidak ada di kejadian itu Pak. Dan saya tidak masuk. Itu adalah rangkaian kronologis yang membuat kasus ini ada. Ya, sekali lagi saya tanyakan, apakah tanggal 31 Agustus 2016 benar saudara saksi bertemu dengan Rudiana? Tidak benar Pak. Anda di mana? Saya di rumah Pak. Tidak kerja, sakit. Bersama siapa Anda di rumah? Bersama ibu saya dan istri saya pada saat 2016. Oke, terima Kesaksian dari si Dede ya. Berarti itu awal mulanya, Ya. ya kan? Kan BAP pertama di 2016 itu kan katanya dia ditangkap sama si Rudiana. Pak Rudiana bareng sama si siapa namanya tadi? Dede. Dede. Padahal si Dedenya di rumah lagi sakit. Nah itu ya. Jadi semakin seru nih ceritanya. Complicated banget. Iya. Pasti. Jadi simpang siur karena orang tebak-tebakan. Iya. Ini sebenarnya gimana kasusnya? Siapa? Kenapa? Kejadiannya kayak gimana ya kan? Iya, kenapa? Jadi tuh orang tuh menduga-duga. Sekarang kita lihat kesaksian dari Liga Akbar. Liga Akbar nih siapa dulu? Liga Akbar itu sama temannya, justru ini temannya si Eki. Temen langsung Eki. Teman langsung Eki. Oke. Dia tuh memberi keterangan katanya dia itu udah seperti kakaknya Eki sendiri. Oh, oke. Dia juga memberikan keterangan palsu saat 2016 waktu itu. Dia sudah mencabut dan ini dia memberikan keterangan seasli-aslinya di persidangan PK 7 tersangka ini.
Baik, saya periksa identitasnya. Nama Bapak Liga Akbar Cahyana. Itu nama saya. Hah? Nama saya Liga Akbar Cahyana. Iya, yang saya sebutkan itu nama Iya, saudara. Dipikir bapak. Panik. Ada jokes juga di sini loh ternyata. Nama bapak Cahya, Pak? Cahya Liga Cahya. Liga Cahya. Maksudnya Bukan. mungkin nama bapaknya si dia, makanya dia bilang bukan nama saya. Panik bos. Lanjut. Disebutkan nama orang lain, Bang. Ya. Benar ya? Iya benar. Ya. Saudara lahirnya di Bandung 29 Maret 95. Iya Hakim betul. ya ketawa. Jenis kelamin laki-laki, alamatnya BTN Cempaka Arum, Blok D 612, Si muda kita ya. Betul. RT 001 RW Ada RW lah. 006. Wanasaba Kidul, Ya betul. Kecamatan Talun. Agamanya apa, Pak? Islam. Islam ya. Pekerjaannya karyawan swasta. Ya betul. Baik. Ini saksi untuk semuanya ya, Pak ya? Ya. Bapak saksi kenal dengan para pemohon itu? Tidak Pak. Nggak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Pekerjaan nggak ada ya? Iya. Kita ambil sumpah terlebih dahulu, Pak. Silakan berdiri, 2 langkah ke depan. Hubungan saudara saksi dengan saudara korban ya. Ya betul. Bagaimana hubungan saudara saksi dengan korban? Sedekat seperti keluarga Pak. Eki maksudnya, yang saya Ya. maksud Eki atau Vina? Eki. Eki. Nah bagaimana? Hubungan saudara dengan Eki itu bagaimana gitu? Sedekat bagaimana? Seperti adik kakak Pak. Oh berarti udah lama kenal? Sekitar 3 bulan. Ya tuh. Oke, santai. Relax, tahan. Tahan dulu. Tunggu. Konsep keluarga adik kakak tuh gimana ya? Bukan. Mungkin adik-adikan. Oh, iya. Tapi yang mau ditanya tuh kenal sudah lama. Baru. Enggak, dia bilang sudah lama. Tapi berapa lama? 3 bulan. Nah, jadi lama. Masa lamanya tuh 3 bulan. Gue udah inisiatif kenal udah lama nih, berarti dari SD nih atau SMP, pokoknya dari sekolah lah gitu tahun, ya. 3 tahun lah ya kan. Iya, 3 bulan. 3 bulan, kalah dong orang pacaran. Oke, lanjut. Apa yang saudara saksi tahu dalam perkara Eki ini? Maksudnya gimana Pak? Saudara kan tahu saudara Eki ini kemudian meninggal. Kemudian meninggalnya ini belakangan disebut Tegang sini kayaknya. korban pembunuhan. Pasti tegang. Soalnya Ya kan? dari awal aja Iya. dia udah Tahu Iya, dari mana panik. panik. saudara Liga ini bahwa Eki ini korban pembunuhan? Awalnya saya tahunya kecelakaan Pak, bukan pembunuhan. Awalnya kecelakaan. Kecelakaan. Nah, coba jelaskan. Awalnya kecelakaan, setelah 3 hari dimakamkan, pas keluar kesurupan itu semua berubah menjadi pembunuhan. Termasuk saudara. Ya saya sih emang ngiranya emang kecelakaan Pak. Kenapa jadi pembunuhan? Apa gara-gara karena kesurupan semua jadi berubah pembunuhan itu Pak? Gitu. Emang ada yang kesurupan siapa ya? Ya saya dengar Linda itu Pak. Saudara tahu? Tidak tahu orangnya. Tidak kenal Nah, juga. itu gosip lah ya. Ya Pak. Gosip ada yang kesurupan kemudian kecelakaan ini menjadi pembunuhan. Ya betul. Ya kan? Nah, Semua berawal dari kesurupan berarti. Sama seperti viralnya dia berawal dari Kesurupan. Semua karena kesurupan. Filmnya juga gara-gara kesurupan keangkat lagi. di pandangan saudara ya, kan saudara lihat menurut saudara itu pembunuhan atau kecelakaan? Ini yang saudara lihat lah gitu.
Kan menurut BBM itu kecelakaan. Ya, Kemudian saudara datang dan lihat, ya. ya kan? Menurut saudara bagaimana? Kecelakaan ini, Pak. Dari mana saudara tahu itu kecelakaan? Ya karena ada di jalan, Pak. Ada di jalan. Ada di jalan, helmnya juga kan hancur itu. Yang saya tahu itu kecelakaan. Tapi saya tidak bisa memutuskan ini pembunuhan apa kecelakaan. Cuman kaget aja bahwa ini jadi pembunuhan. Iya betul. Saudara tahu bahwa dia pakai helm? Saudara lihat ada helmnya di situ? Iya lihat ada helmnya, Pak. Helm itu milik siapa? Saudara tahu nggak? Tahu itu punyanya Franciscus. Sebelum kejadian kan Franciscus juga sudah bilang sama saya, katanya mau ngambil helmnya. Itu saya tahu dari situ kalau itu helmnya Franciscus. Helm itu bentuknya full face ya. Jadi ketutup semua, bukan yang half, bukan yang setengah gitu. Ya full face. Full face ya. Full face. Coba liatin helmnya. Betul nggak ini? Oke, saudara saksi, apakah helm yang ini yang Anda lihat? Ya betul itu yang saya lihat. Di mana? Di depan ruang jenazah ini, Pak. Di depan ruang jenazah. Ya saya lihat ini dalamnya juga udah ada darahnya banyak. Di dalamnya ini darah ya. Terkonfirmasi yang mulia. Warna yang saudara lihat sama enggak dengan warna Sama, Pak. itu? Saya hafal betul helmnya dia pakai ini. Sepengetahuan saudara itu helm milik siapa? Franciscus. Francisco. Ya. Teman saudara apa temannya Eki? Temannya almarhum. Temannya apa? Teman saudara juga tidak? Sekedar kenal saja, Pak, tapi tidak dekat. Emang ada tulisan Eki RDN di helmnya? Sebelumnya nggak ada, Pak. Tapi ini ada ya? Iya. Emang pada saat Anda lihat itu memang ada tulisan? Iya. Ada pertanyaan? Kita foto? Ya, terima kasih yang mulia. Maksud saya begini, saudara bikin BAP, kemudian saudara tanda tangani BAP itu, betul? Betul, Pak. Apa isinya? Isinya tentang itu, Pak. Peristiwa yang pengejaran lemparan batu. Bahwa saudara mengetahui gitu. Iya, Pak. Katanya tadi bilang nggak mengetahui, bagaimana tuh? Emang saya tidak mengetahui, tapi penyidik menekan saya, Pak. Seolah-olah mengetahui. Diarahkan Ya. supaya mengikuti apa yang dimaui polisi gitu. Iya, betul, Pak. Yaitu saudara jadi mengetahui adanya pelemparan, kejar-kejaran begitu. Iya, betul. Sebetulnya saudara kan nggak tahu itu. Iya, saya tidak tahu, Pak. Nah, yang saya nggak kurang paham itu, saudara tidak tahu masalah itu, tapi saudara tanda tangan, ya kan? Iya. Nah, saudara pada waktu itu sudah dewasa, artinya saudara bertanggung jawab atas isi BAP ini, Iya, Pak. ya kan? Iya. Gitu. Nah, belakangan saya melihat dan bukan melihat, mendengar bahwa saudara mencabut BAP itu, betul? Betul, Pak. Kenapa? Karena saya tahu itu salah, Pak. Gimana? Karena tahu itu salah, Pak. Itu salah. Itu salah. Berarti harus nunggu 7 tahun ya. Dia baru tahu kalau itu salah. Iya. Bingung jadinya. Ya kan? Harus nunggu 7 tahun. Dia baru ngeh kalau oh kemarin yang gue lakukan itu salah gitu. Padahal sementara pada saat itu usianya sudah dewasa kan tadi dijelaskan. Iya, iya. Dan mengakibatkan 8 orang masuk penjara. Nah, yang anehnya gini, kenapa lo baru sekarang merasa itu salah ngelakuin itu? Padahal saat lo ngelakuin itu, mungkin lo nggak tahu ya efeknya bakal gimana ke lo. Iya. Tapi kan pada saat si 7 tersangka ini di sidang, lo ada sebagai saksi. Nggak tahu nih dia datang apa enggak. Tapi kan maksudnya nama lo di situ tercantum Iya. untuk memberatkan mereka. Iya, iya. Berarti kan maksudnya ya entah lu akan tahu kabarnya atau enggak, lu pasti
dapat berita dong. Iya, pasti. Kalaupun lu nggak datang, lu pasti dapat berita dong. Jadi Nut, kasusnya Vina misalnya sama Eki udah kelar, jadi 7 Iya. orang yang kena. Gara-gara si ini, si lo buat apa namanya saksian gitu. Iya. Berarti kan harusnya pada saat itu dia sadarnya harusnya pada saat itu, ya nggak sih? Iya, mungkin pada saat itu dia lagi nggak sadar. Iya nggak, maksudnya kan logikanya gitu dong. Iya, iya. Kalau misalnya oke, kita pada saat di tanda tangan BAP kita nggak tahu karena kita tertekan itu kan, Iya. misalnya pada saat itu ya udah kita tanda tangan, tapi kan ya udahlah paling nggak kenapa-napa, tanda tangan doang gitu kan, paling mikirnya gitu kan. Ternyata ada tersangkanya, Iya, ya kan? Ternyata ada tersangkanya dan itu 7 orang. 8. Iya, 8 orang tersangkanya. Nah, pada saat 8 orang tersangka itu diadili, berarti kan kesaksian dia itu memberatkan si 7 tersangka ini dong, 8 Betul, tersangka betul, ini. betul. Harusnya dia pada saat itu sadarnya. Kenapa setelah 7 tahun itu baru sadar? Kenapa Ya. sekarang gitu maksudnya? Ya nggak tahu. Oh, ini BAP yang Dulu. dulu 2016 ya, mau dibacain. Dulu. Apa sih Ulang isinya nih? Jadi isinya apa? Ini maksudnya si pengacaranya. Ini gue bacain isinya apa. Kalau memang yang tidak sesuai lo omongin gitu. Iya. Ya, nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik ya. Yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3, penyidik memperlihatkan foto Sakatatau, Sudirman, Eka Sandi, saudara Eko, saudara Hadi, Supriyanto, Rivaldi, alias Ucil. Jelaskan, saudara menyatakan itu tidak mengenal semua. Tidak mengenal, Pak. Betul ya? Betul. Nah, pertanyaan 4, apa saudara kenal Rizky? Iya, saudara menyatakan kenal. Ya. Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus, saudara keluar rumah jam berapa, menuju kemana, serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya? Ya, betul. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 menuju Taman Kota Cirebon. Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 20.15 saya bertemu dengan Muhammad Rizky alias Eki almarhum, saudara Vina almarhum, karena sebelumnya saya janjian melalui SMS dengan saudara Eki. Setelah bertemu saudara di Taman Kota, dalam pertanyaan nomor 6 ya, dengan Vina, terus saudara ngobrol 30 menit pukul 20.45, lalu saudara Eki mengajak dan bersama dengan saudara Vina pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Lalu pertanyaan nomor 7, di dalam perjalanan, pada saat perjalanan mengantar pulang sendirian menggunakan knalpot ya, Mio Racing untuk saudara Muhammad Rizky almarhum menggunakan helm KYT roket warna merah putih berboncengan dengan Vina almarhum menggunakan motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca, mana pada saat itu saudara Vina menggunakan jaket bertulisan ekstasi melewatinya. Lalu selanjutnya saudara menjelaskan perjalanan saudara sampai pukul 21.15 sesudah saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Jam 21.15 ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol melempari saya dan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudari Vina menggunakan batu sambil mengatakan, "Woi, woi." Lalu saya dan Muhammad Rizky alias Eki dan saudara Vina kabur karena dikejar beberapa orang anak muda menggunakan motor. Lalu saya kabur ke gang sebelah sekolah Madrasah Ailia Negeri, sedangkan saudara Muhammad Rizky Eki dan saudara Vina kabur ke arah jalan lurus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut namun tidak tahu kemana. Lalu di dalam penjelasan selanjutnya itulah yang terjadi di dalam dakwaannya. Akhirnya Eki dan Vina ditimpuk dengan batu, ditusuk dengan samurai dengan bambu dan diperkosa si Vinanya, lalu dibawa kembali ke flyover yang saudara sudah belok di MAN 4 itu. Ya, saya ingin bertanya, inilah yang menjadi masalah saudara saksi, karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor, adanya geng motor, timpukan batu, lalu tusukan bambu, ya, samurai dan lain, ini adalah akibat keterangan dari Aep dan Dede.
yang memberikan keterangan kepada Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 14, lalu pukul 16 Aib menghubungi saudara Rudiana untuk memberitahukan bahwa anak-anak sedang berkumpul, karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon menurut dakwaan. 2 jam kemudian ditinggalkan telepon, dihubungi Rudiana oleh Aib, datanglah terjadilah penggerbekan penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 yang lalu. Timbullah cerita ini. Yang menyaksikan jalan ceritanya Aib dan Dede di dalam dakwaan itu hanya Liga Akbar, gak ada yang lain yang menyaksikan adanya kejar-kejaran ini. Tapi saudara mengatakan tidak lurus ke jalan flyover, tetapi saudara belok di MAN 4 sebelum flyover. Ya, saya sudah lewat, saya sudah ke lokasi. Ya, samping SMA MAN 4 itu, ya, yang sebelah kanan. Ya, Karya Bakti, ya. Saudara sekalian, saudara saksi, saya ingin memastikan, ya, karena saudara adalah saksi fakta yang melihat kesaksian Aib dan Dede. Sekali lagi, apa yang tertulis di dalam BAP ini apakah benar atau tidak? Tidak, Pak. Tidak benar. Tidak benar, Pak. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan. Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Saya. Tanda tangan karena terpaksa, seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana nggak yang mengarahkan saudara? Oh, waktu itu nggak ada, Pak Rudiana. Nggak ada Pak Rudiana? Nggak ada. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara? Tidak, Pak. Tidak pernah, ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut? Cabut semua itu, Pak. Ini cabut semua? Cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah, saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota, dengan Eki Taman Kota pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11 itu, tidak benar? Tidak benar, Pak. Nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikut nggak lewat di SMP 11? Tidak, Pak. Tidak ikut? Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpat, Pak. Ada di Warpat. Warpak? Iya, Pak. Ya, tempat kumpul itu, ya? Iya, Kan betul. gitu kan? Iya. Jadi saudara tidak ikut ke SMP 11? Tidak, Pak. Ya? Jadi dengan ini saudara berarti mencabut keterangan itu? Mencabut semuanya, Pak. Ya? Ya. Mencabut keterangan itu? Mencabut. Yang menjadi keterangannya bahwa saudara tidak lewat di depan SMP 11 tanggal 27 Agustus 2016 malam. Ya. Malam minggu, ya, dari jam 19 gitu, ya. Ya, betul. Jadi tidak benar cerita barangan dengan Eki dan Vina lewat situ, tidak benar, ya? Tidak benar, Pak. Dengan itu dicabut. Cabut, Pak. Demikian majelis untuk dicatatkan keterangan saksi dalam persidangan. Mohon dicatatkan fakta persidangan baru bahwa saksi secara resmi mencabut keterangan BAP tanggal 23 November 2016 yang dibuat di Polresta di Polda Jabar, mohon maaf, di Polda Jabar, ya. Jadi mencabut BAP tanggal tersebut, termasuk dia sama yang 2 saksi tadi itu kan saling berkaitan. Iya, satu arah maksudnya. BAP-nya itu satu arah. Berarti benar-benar kayak lu beneran ngikut ada di situ saat itu. Jadi ini supaya kami tambahkan untuk menjadi catatan di persidangan ini. Saksi fakta inilah Liga Akbar yang sekarang mencabut, sedangkan saksi yang melihat langsung Dedek juga sudah mencabut, hanya tinggal Aib sendiri dan tidak ada bukti scientific evidence lain. Mohon dicatatkan keterangan tambahan kami ini di dalam fakta persidangan. Ini ada salah satu komentar dari terpidana bernama Rivaldi mengomentari Liga Akbar.
Ada tanggapan nggak terhadap keterangan saksi ini? Ada, silakan. Saya tidak kenal korban, Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang mulia. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Ini adalah momen mengharukan ya, saat si Dede dan Liga Akbar minta maaf sama 6 terpidana kasus Vina. Ya, yang jadi pertanyaan kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Kalau kamu gimana? Ya mau nggak mau. Menerima ya. Ya daripada gua kagak keluar, mendingan Iya. dia aja udah terima. Silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak. Dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya. Kalau ada yang mau disampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke? Ada keberaniannya ya. Tenang. Maaf kok. Saya maaf kok. Minta maaf kok. Maaf ya, Bu. Maaf ya. Gara-gara fitnah saya jadi masuk ya. Maaf kok. Minta maaf kok. Ya, nah. Tenang, bebas kok ya. Enggak bebas, ada saya kok yang gantiin. Tenang. Maaf ya bro ya. Maaf dik ya. Oke tenang. Anak kita pokoknya ya. Maaf saja. Baik. Lihat nggak sih kalau dia tuh beneran kayak gue ngerasa salah, ngerasa nggak sih? Iya. Gitu ya pas dia ngomong. Dia itu tuh kita yang cuma nonton aja berasa gitu. Kayak dia beneran ngomong sama kita maaf. Iya. Kayak kita tuh nyampe pesannya ke kita gitu. Liga Akbar, silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk memasukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Terus keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Ya, silakan Pak. Untuk minta maaf. Tolong di ruang sidang tidak perlu bertepuk tangan ya Bu. Saya kesek tapi saya bukan ambil. Mati saya kesek. Ya. Cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah bisa kembali meninggalkan ruang sidang kalau sudah selesai. Baik. Ya mudah-mudahan PK-nya berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan, dan namanya kalau memang kasus ini direkayasa, namanya bisa dipulihkan lagi seperti sedia kala. Katakanlah juga belum keluar hasil PK-nya seperti apa ya kan, yang terbaik aja, kita doain yang terbaik aja. Kita tunggu di hasil persidangan selanjutnya. Itu sih yang paling penting, hasil akhirnya. Iya. Ya udah mau secapek apapun dia ngejalanin, selelah apapun kita nontonnya juga kalau hasilnya memuaskan gitu. Ending yang yang ditunggu-tunggu sesuai. tuh sesuai. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di like video ini, share, and Subscribe, jangan lupa bunyiin tombol loncengnya. dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.